Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Siang itu, tampak dua orang pemuda berjalan cepat menuju desa Margoyoso. Mereka adalah Fauzi dan Mustafa. Mereka mendapat kabar buruk mengenai kedua orang tuanya. Mustafa pun memutuskan untuk pulang dan mengajak Fauzi. Walau berasal dari daerah yang berbeda, namun keduanya menimba ilmu di tempat yang sama. Sudah hampir 11 tahun di pesantren, Fauzi menjalani puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam, dan kebiasaan itulah yang membuat dia memiliki berbagai kelebihan ketimbang santri lainnya. Selain itu, Fauzi juga mempunyai beberapa ilmu yang kesemuanya dikuasai dengan nyaris sempurna. Di antaranya adalah ilmu gendam dana sukma dan ilmu meraga sukma yang bisa menundukkan jin kafir. Tibalah mereka di lokasi pekuburan umum yang sangat luas dan letaknya agak terpencil. Mendadak Fauzi menahan langkah. Mustafa lalu menunjukkan beberapa kuburan yang masih tampak baru. Seketika, Mustafa melayangkan pandangannya ke arah pemakaman. Ternyata di siang itu juga ada acara pemakaman yang sudah usai dilaksanakan. Beberapa orang lelaki terlihat berdiri mengelilingi sebuah makam. Fauzi mengajak kawannya untuk bergabung dan ikut mendoakan sebentar. Sebetulnya, Mustafa ingin protes, di benaknya hanya ingin agar secepatnya sampai di rumah, guna melihat keadaan ibu bapak, adik, serta saudara-saudaranya. Namun, dia tidak bisa menolak ajakan Fauzi. Setiba di sana, ternyata yang sedang dikuburkan adalah mayat seorang petani yang meninggal secara tidak wajar. Menurut salah satu kerabatnya, seluruh tubuh penuh luka seperti diserang binatang buas, bahkan lehernya nyaris putus. Dan hal semacam itu ternyata sudah terjadi beberapa kali. Menurut kabar, semua yang meninggal secara mengenaskan adalah mereka yang tidak sanggup membayar hutangnya pada seorang rentenir terkaya di desa. Fauzi ingin bertanya banyak, namun karena Mustafa terlihat gusar, maka dia menyimpan rasa penasarannya. Setiba di rumah orang tua Mustafa, malamnya mereka bercengkrama dengan suasana. Hanya setelah beberapa saat, ayah Mustafa yang bernama Pak Tukiman menceritakan tentang masalah yang dihadapi, sehingga menyuruh putranya untuk segera pulang. Masalah tersebut mengenai hutang piutang pada seorang rentenir, yang mana hutang tersebut selalu bertambah setiap saat. Kerbau dan sawah sudah dijual untuk melunasi, tapi jangankan terlunaskan, bunganya saja sudah mencekik leher. Mustafa merasa terpukul mendengar tutur sang ayah. Jika memang tidak ada jalan lain, bagaimana jika rumah ini kita jual saja? Namun ternyata, Pak Tukiman sudah terikat perjanjian sakral dengan rentenir itu, yang apabila dalam 7 kali panen tidak bisa melunasi, maka ada tebusan yang menyangkut nyawa. Pada saat mengucapkan perjanjian, Pak Tukiman harus melakukan kep jempol darah. Dan sebulan lalu, adalah panen ke-7. Yang anehnya, sejak panenan itu, rentenir itu tidak pernah datang lagi menagih hutang-hutangnya. Fauzi yang semulanya diam, langsung buka suara. Menurutnya, rentenir itu memang sengaja mencari tumbal, dengan cara meminjamkan uang pada orang-orang yang sedang terjepit. Setelah itu, Fauzi bertanya siapa nama rentenir tersebut, dan setelah tahu kalau namanya Gondo Kusumo, yang biasa dipanggil Pak Gondo, Fauzi kemudian terdiam sambil memejamkan mata. Suasana pun menjadi hening, semua terdiam sambil menunggu penglihatan jarak jauh, yang dilakukan Fauzi. Benar, dia punya peliharaan yang amat ganas, yang tiap tahun harus diberinya makan, dan makanannya adalah nyawa dari yang terlibat hutang dengannya. Ucap Fauzi. Menurutnya, sekali meminta tumbal, bisa mencapai 3 nyawa sampai 5 nyawa. Dan selain itu, padi yang gagal panen, juga karena perbuatan Pak Gondo. Sengaja hal itu dilakukan, demi kelancaran persekutuannya dengan iblis. Penjelasan Fauzi membuat Pak Tukiman menjadi tegang, dan kemudian dia memberitahukan tentang mimpi buruk yang dialaminya. Pak Tukiman yang merasa terancam, minta saran dan jalan keluar dari Fauzi,
agar dia terhindar dari maut. Bukan dirinya saja, 3 kerabatnya juga terlibat hutang piutang dengan Pak Gondo. Sejenak kemudian, Fauzi berkata, kalau dia bersedia, dan sekuat tenaga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun kebaikan, harus ditegakkan, dan semoga saja, Allah meridhoi. Fauzi meminta, agar besok dicarikan seseorang, yang belum dikenal oleh Pak Gondo. Yang mana orang tersebut, bisa mengantarkannya ke rumah Pak Gondo. Mustafa sendiri, berusaha untuk menenangkan hati bapaknya, yang dicekam rasa cemas dan takut. Malam itu juga, mereka berdiskusi untuk menunjuk, siapa yang akan mengantar Fauzi nantinya. Di keesokan harinya, Fauzi pergi ke rumah Pak Gondo, dengan diantar oleh Sukro, seorang lelaki parubaya, yang merupakan sepupu Pak Tukiman dari kampung sebelah. Pak Gondo yang kebetulan di rumah, langsung menyambut mereka dengan sopan. Fauzi memperkenalkan diri, dan dia mengakui kalau di Sukro, adalah pamannya. Dia beralasan, kalau mereka baru datang dari Lampung, 1 bulan yang lalu. Sedangkan tujuannya menemui Pak Gondo, adalah ingin meminjam uang, sebagai modal untuk mencoba berdagang di desa. Fauzi berjanji, jika usaha dagangnya maju, maka akan secepatnya melunasi hutang tersebut. Pak Gondo menanyakan, tentang bangunan yang dimiliki, sebagai jaminan. Fauzi langsung mengeluarkan sertifikat milik Sukro, yang sudah dipersiapkan. Sejenak kemudian, Pak Gondo memeriksa, lalu menanyakan berapa jumlah uang yang akan dipinjam, dan Pak Gondo agak terkejut, ketika Fauzi menyebutkan jumlah yang cukup banyak. Setelah melakukan tanya jawab, akhirnya Pak Gondo pun menyetujui, dan ia masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, dia kembali keluar dengan membawa tumpukan uang, serta selembar kain putih seukuran sapu tangan. Akad utang piutang pun berlangsung, Fauzi diminta, untuk membubuhkan tanda tangan di kain putih tersebut, dengan darahnya. Tanpa ragu-ragu, Fauzi menuruti kemauan Pak Gondo. Selanjutnya, Fauzi diberitahu aturan, dan kapan harus melunasinya. Singkat cerita, sekembalinya dari rumah Pak Gondo, keluarga Pak Tukiman terheran-heran, ketika Fauzi memerintahkan mereka, untuk segera pergi dari desa sejauh-jauhnya. Diberikan uang yang dipinjam, agar dibawa untuk bekal selama menjauh. Kalau keadaan sudah aman, maka Mustafa akan mengirim pesan. Tentang hutangnya Pak Tukiman, disuruh agar jangan khawatir, karena Fauzi akan menggantikan dirinya sebagai tumbal. Sebenarnya, Pak Tukiman ingin ikut serta, sebagai saksi penumpasan rentenir itu. Akan tetapi, jika ada 2 sasaran, maka tidak bisa. Akhirnya, Pak Tukiman pun mengalah. Dengan berat hati, mereka meninggalkan desa, berangkat menuju ke Lampung. Hanya Mustafa dan Sukro yang tetap tinggal. Malam yang ditunggu oleh Fauzi pun tiba, dengan ditemani Sukro dan Mustafa, dia menunggu kedatangan iblis menagih hutang. Segala keperluan yang dibutuhkan, sudah tersedia. Keris pun sudah terselip di pinggangnya, untuk menghadapi iblis itu. Dia cukup menusukkan keris pusaka, atau menyabetkan tasbih, yang selalu dikalungkan di leher. Udara malam itu cukup dingin, tubuh Sukro, dan Mustafa menggigil. Ketika malam semakin larut, Fauzi terus berkomat-kamit membaca doa, entah berapa ribu doa yang dia hafalkan. Tiba-tiba saja, telinganya menangkap suara langkah kaki yang sangat berat, berdebar-debang, dan membuat atap rumah goyang. Disusul kemudian suara gemerincing rantai yang terseret di tanah. Iblis itu datang, Fauzi pun bersiap-siap, dengan menggenggam keris. Dan tanpa diketahui dari mana munculnya, tiba-tiba iblis itu sudah berdiri di hadapannya. Sejak kemunculan iblis itu, Sukro langsung jatuh pingsan, sedangkan Mustafa menggigil ketakutan. Kedua tangan sebesar batang pohon pisang, terulur mengarah ke Fauzi. Dengan cepat, Fauzi berdiri dan mengumandangkan takbir berkali-kali. Seiring dengan itu, keris yang terselip di pinggangnya, ditusukkan. Dan untuk beberapa saat, Fauzi terlibat dalam pertarungan yang amat dahsyat. Beberapa kali tubuh Fauzi terbanting keras, tapi dengan gesitnya,
dia langsung melenting dan berdiri, sambil mengguncangkan kerisnya ke seluruh tubuh iblis itu. Beberapa kali sambutan tangan kirinya, yang menggenggam tasbih, berhasil mengenai tubuh si iblis. Tidak lama kemudian, iblis itu mengeluarkan suara yang amat keras. Kemudian dengan suara lolongan yang panjang, dan menyayat hati, iblis itu tumbang. Fauzi mengusap wajahnya, sambil mengucap hamdalah, dan menyarungkan kerisnya. Sesaat kemudian, asap tipis datang disusul hilangnya sosok iblis tersebut. Di keesokan harinya, seluruh penduduk desa geger. Pasalnya, Pak Gondo ditemukan meninggal dunia tanpa sebab, dan yang lebih menggemparkan, saat ditemukan oleh istri dan anak-anaknya, tubuh Pak Gondo dalam keadaan hangus seperti terbakar. Jasadnya berada di sebuah kamar khusus, di ruang belakang dengan bermacam ukuran di dalamnya. Terdengar suara barang-barang ambruk, serta tercium aroma gosong menyengat. Tidak ada satupun anggota keluarga yang berani masuk kamar tersebut. Larangan Pak Gondo itu, tidak ada yang berani membantah. Mustafa menjadi tenang atas kepulangan keluarganya. Meski tidak punya sawah dan kerbau, namun setidaknya mereka terhindar dari tumbal pesugihan sang rentenir. Pak Tukiman juga menceritakan tentang apa yang dialaminya malam itu. Yakni malam di saat terjadi pertempuran antara Fauzi dan jin itu, dia merasa seluruh tubuhnya kepanasan, dan seperti ada yang membisiki. Dia membaca sebuah amalan, yang terus-menerus diwirid. Dia merasakan normal kembali, ketika fajar menjelang. Dengan matinya lintah darah tersebut, kini kehidupan di desa pun, kembali tenang dan damai. Namun kejadian demi kejadian misterius, menimpa keluarga Pak Gondo, setelah 21 hari kematian sang rentenir, istri pertamanya ditemukan meninggal dunia, dalam kondisi yang sama. Seluruh tubuhnya hangus layak terbakar, hal itu juga berkelanjutan pada 2 putri, serta cucunya. Dan yang membuat warga kembali gempar, adalah kematian Ijah dan Yanti, 2 perempuan yang diketahui janda kembang itu, sudah meninggal dalam kondisi yang sama. Sedangkan jarak kematian mereka, sama, yakni 21 hari lamanya. Warga menduga, kalau Ijah dan Yanti, merupakan istri simpanan Pak Gondo, yang juga menikmati uang hasil pesugihan. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.